belajar di SDN Sinoman, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswi PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Dan NIM peserta PPG 2190224955566. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek uji kinerja pembelajaran secara daring di kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 6. Berikut rangkaian kegiatan saya beserta peserta didik di kelas 6. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Dalam keadaan sehat. Oh iya, jangan lupa setiap hari presensi di Google Form yang Bu Fitri bagikan lewat grup ya. Jangan lupa absennya setiap hari. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini belum anak-anak? Sudah? Sudah. LKPD sama bahan ajarnya yang kemarin Bu Fitri share sudah di print ya? Sudah semua ya? Alhamdulillah, kalau sudah semua berarti artinya hari ini kalian sudah atau siap menerima materi dari Bu Fitri. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai, selesai. Ya, terima kasih. Semoga materi pembelajaran yang hari ini kita dapatkan dapat kita terima dan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi ya. Ini ya, dilihat ya. Yang kita bahas hari adalah di tema 4 tentang globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 6. Nah, sebelumnya Bu Fitri selalu mengingatkan sama kalian tentang mematuhi protokol kesehatan karena ini masih banyak atau masih musim fit di sekitar kita ya. Dengan selalu mengingat 5M. Masih ingat 5M itu apa saja? Ayo, yang pertama apa anak-anak? Memakai masker. Cuci tangan. Betul sekali, Mencuci tangan. Mencuci tangan. Betul. Menjaga jarak. Mobilitas. Apalagi membatasi mobilitas. Nah, jadi selalu mengingat 5M ya, agar kita terhindar dari wabah virus corona. Nah, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, kita menyanyikan atau mendengarkan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Kita sudah membahas di pembelajaran 5 ya, tentang apa anak-anak? Reklame. Ya, dan juga betul sekali tentang reklame atau jenis reklame itu adalah materi yang kita bahas kemarin ya.
Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, ini ada banyak sekali yang kita bahas hari ini ya. Nanti melalui video pembelajaran dan lewat Google Meet dengan media PowerPoint, nanti peserta didik mengidentifikasi manfaat mencintai produk Indonesia dengan kepedulian dengan tepat. Yang kedua, setelah peserta didik dan guru bertanya jawab melalui Google Meet, peserta didik mampu menganalisis manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi dengan tepat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri. Kita pun semangat. Kita pelajari hari ini yaitu tadi ya, Bu Fitri sudah membahas atau menyinggungnya. 4, silakan videonya diamati. Nah, di sini adalah tentang pencaksilat, di mana pencaksilat itu ada banyak jenisnya ya. Ini adalah contoh lomba pencaksilat. Silakan kalian mengamatinya. Melihat tayangan video tadi ya anak-anak. Sekarang coba kita lihat ini. Sudah, Bu. Nah, ini ya, mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti kita mencintai kebudayaan kita sendiri atau kebudayaan di bangsa Indonesia ya. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Nah, seperti juga kalau pencaksilat seperti yang video tadi ya, itu sudah dikenal di mancanegara. Artinya di negara-negara lain juga sudah memperkenalkan pencaksilat. Jadinya lomba tersebut diikuti oleh berbagai negara. Bagi Indonesia, kita juga harus bangga ya, karena pencaksilat itu dikenal oleh olahraga atau di bidang seni dan dikenal di mancanegara. Sedangkan pencaksilat itu sendiri bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Ada yang sendiri-sendiri ya, ada juga yang berkelompok, tergantung jenis cabangnya. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu tentang mencintai ya produk Indonesia. Nah, ini ada teks bacaan antara Beni dan Edo. Coba siapa yang mau membaca? Yaudah Yoyo saja, Yoyo kan ya Yo. Beni itu yang jadi Yoyo, Edo yang jadi Maura. Silakan dibaca dari atas. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari Edo bermain seorang temannya berada di belanjaan. Tuh, kenapa kamu pilih sepatu itu? Sepatu ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura. Ya, terima kasih Yoyo dan juga Maura yang sudah membaca dialog tadi. Nah, tadi coba Bu Fitri tanya, yang jadi peran dalam dialog di atas tadi siapa namanya anak? Edo dan Beni. Ya, betul sekali, Edo dan Beni. Mereka sedang membicarakan tentang apa ya? Tentang apa? Produk luar. Tentang produk dalam negeri dan juga luar negeri. Coba antara Beni dan Edo tadi, yang suka produk dalam negeri siapa ya? Edo. Kalau produk dalam negeri siapa? Beni atau Edo? Edo. Edo. Sedangkan Beni itu lebih suka produk luar negeri. Coba kalau
kita sendiri sebagai orang Indonesia, anak-anak, lebih suka produk Indonesia atau produk luar negeri ya? Ayo, Indonesia. produk Indonesia. Kita harus mencintai produk kita sendiri, yaitu produk Indonesia. Sebagai orang Indonesia, kita harus berani ya memperkenalkan produk kita kepada mancanegara atau ke luar negeri supaya produk kita itu dinanti dan juga dibeli. Manfaat mencintai produk dalam negeri. Nah, ini yang pertama, produk dalam negeri meningkat. Jadi artinya kalau banyak orang yang membeli produk-produk kita, maka produk dalam negeri itu akan meningkat. Semakin banyak orang yang membuat ya. Dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitarnya. Kemudian yang kedua, menambah jumlah pendapatan nasional. Nah, jadi kalau semakin banyak yang membeli, yang mengenal produk kita, maka akan menambah jumlah pendapatan nasional. Yang ketiga, meningkatkan skala usaha dalam negeri. Jadi produknya akan meningkat. Yang keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, karena kalau semakin banyak orang yang membuat, jadi butuh karyawan atau orang ya, jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi pengangguran di Indonesia. Sedangkan yang kelima yaitu menambah jumlah investasi di Indonesia. Itu adalah manfaat mencintai produk dalam negeri. Contohnya di Bandung itu banyak sekali yang memproduksi sepatu karena daerah sana itu terkenalnya nama daerah yang membuat atau pabrik sepatu. Nah, sepatu tadi bisa diekspor sampai ke luar negeri. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang mencintai produk Indonesia. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Tidak, Bu. Tentang mencintai produk Indonesia. Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita ke LKPD. Kemarin sudah di-print semuanya ya LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang dilihat. Tadi kan kita sudah membahas tentang mencintai produk dalam negeri. Di situ ada dialog antara Beni dan juga Edo. Dialog tadi nanti kalian baca lagi. Setelah kalian membacanya, nanti ada 6 soal. Kalian menjawab soal tersebut dari teks bacaan Beni dan Edo yang didialogkan tadi atau dibicarakan tadi. Kemudian yang E itu ada kesimpulannya ya. Sudah jelas perintahnya anak-anak? Yes, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah jelas ya. Itu yang di LKPD-nya. Silakan anak-anak kerjakan. Itu untuk soal hasil pengamatan yang D nomor 1 sampai 6 dan juga kesimpulannya. Bu Fitri beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah, ayo yang lain sudah atau belum? Nala sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang kita bahas satu persatu pertanyaannya. Coba nomor 1 siapa yang mau menjawab? Raise hand-nya. Maura nomor 1 yuk. Dibaca soalnya terus jawabannya. Bagaimana karakter Edo dan Beni? Karakter Edo mencintai produk dalam negeri. Beni lebih menyukai produk luar negeri. Iya, betul sekali, hebat. Yang karakter Edo itu adalah mencintai produk dalam negeri. Tadi seperti dialog yang dilakukan Edo tadi ya, lebih menyukai sepatu Cibaduyutnya. Sedangkan Beni itu lebih menyukai produk luar negeri karena Beni menganggap kalau produk luar negeri itu lebih bagus kualitasnya, padahal sebenarnya sama saja. Indonesia juga tidak kalah bagus untuk produk-produknya. Betul sekali, hebat. Tepuk tangan untuk Maura ya, tepuk tangan semuanya. Sekarang yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Sarifah. Ayo
soalnya dibaca. Nanti yang ketiga Arlin. Apa alasan Beni memiliki sepatu produk luar negeri? Jawab, dia menganggap produk luar negeri lebih baik. Ya, betul sekali. Hebat ya. Betul jawabannya dari Sarifah. Karena Beni itu menganggap kalau produk luar negeri itu lebih baik. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Sarifah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi Arlin ya. Apakah sikap Beni tersebut benar? Berikan alasannya. Kurang tepat karena dengan memilih produk luar negeri, Beni justru meningkatkan ekonomi negara produsen produk tersebut. Jika banyak orang bersikap seperti Beni, ekonomi Indonesia akan menurun karena uang beredar di luar negeri. Iya, betul sekali Arlin jawabannya. Kalau sifat Beni itu adalah kurang tepat ya, karena Beni itu menganggap atau lebih memilih produk buatan luar negeri. Padahal itu sebenarnya salah. Jadi kalau kita memilih produk luar negeri, maka pendapatan luar negeri itu akan lebih meningkat dan uang yang ada di luar negeri itu malah beredarnya di luar negeri. Betul sekali, hebat. Tepuk tangan untuk Arlin, tepuk tangan. Semua jawaban dari anak-anak kelas 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, jawabannya sudah betul semua. Sekarang kita menuju ke kesimpulan pada pembelajaran manfaat mencintai produk dalam negeri. Ayo kesimpulannya apa anak-anak? Produk dalam negeri meningkat. Iya, betul sekali. Produk dalam negeri meningkat. Yang kedua, Meningkatkan skala usaha dalam negeri. Menambah ya meningkatkan Investasi iya, menambah jumlah investasi. Dan yang keempat, meningkatkan skala pekerjaan. Ya, yang kelima, angka kemiskinan dan mengurangi kriminalitas. dari pembelajaran kegiatan 1 tentang mencintai produk Indonesia, ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke kegiatan 2 ya. Jadi mencintai tanah air itu adalah merupakan kewajiban kita ya, setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya yaitu dengan bangga memakai produk dalam negeri. Contohnya seperti tadi menggunakan produk Indonesia atau memakai produk buatan Ibaduyut. Dari kegiatan tersebut kita juga sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kalian juga menggunakan produk dalam negeri? Jelas memakai ya, karena baju, sepatu, semua kelengkapan yang kita gunakan itu semuanya adalah produk Indonesia. Sekarang ya kita menuju ke kegiatan 2 atau materi yang kedua. Nah, di era globalisasi sekarang ini ya, kita dengan mempraktikkan hidup hemat listrik juga merupakan cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Nah, itu adalah materi kita hari ini. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perkotaan, pabrik, sampai pertokoan. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita sudah gantian lainnya. sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara
gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur. Musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Membahas mengapa harus hemat listrik. Nah, ini termasuk teks eksplisit ya. Jadi pada teks ini nanti kita akan memahami atau mencari kata bakunya, karena dalam teks tersebut itu masih banyak kata non baku atau kata tidak baku yang harus kita betulkan atau kita ubah menjadi kata bentuk bakunya. Sekarang ini coba dilihat anak-anak, mengapa harus hemat listrik. Nah, ini termasuk paragraf atau tentang teks eksplisit ya, karena menceritakan tentang bagaimana kita harus menghemat listrik. Ini dilihat, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Nah, kata ini butuhkan. Nah, kalau dalam bahasa yang baik dan benar, butuhkan ini penulisannya masih tepat ya. Yang betul adalah membutuhkan. Nah, ini termasuk kata tidak baku ya, tidak boleh. Dalam bahasa Indonesia kita harus membuat kalimat itu menjadi kalimat yang baik dan benar. Jadi yang betul adalah hampir semua kegiatan manusia di globalisasi ini membutuhkan. Ini ada kata butuhkan, ini salah ya anak-anak. Yang betul adalah membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Nah, kalimat yang kedua, tanpa listrik kita nggak bisa, gimana bayangin. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak boleh menggunakan kata nggak bisa. Nah, nggak bisa itu salah. Yang betul adalah tidak bisa dibayangkan ya. Nggak bisa bayangin, ini kata kalau orang Jakarta itu biasanya menggunakan logat atau kata-kata seperti ini. Tetapi dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar ya, itu adalah tanpa listrik kita tidak bisa dibayangkan gimana jadinya hidup ini ya, yang terus seperti itu. Namun di balik manfaatnya energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi bumi jika kita tidak menggunakan secara berlebihan. Nah, ini adalah kata-kata baku dan tidak baku dalam teks bacaan eksplisit. Nah, pengertiannya sendiri, nah ini ya. Benar. Nah, ini ciri kosakata baku yang benar. Ini adalah imbuhan eksplisit, tidak bermakna ganda, tidak mengandung biorkorek, terus tidak mengandung bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan bukan ragam percakapan seperti tadi. Karena tadi nggak bisa bayangin itu adalah logat orang Jakarta, jadi tidak boleh, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi yang betul adalah tidak bisa dibayangkan, yang betul seperti itu. Kata enggak itu tidak boleh dalam penulisan maupun dalam ucapan bahasa Indonesia. Itu adalah contoh kosakata baku dalam teks eksplisit. Nanti tugas kalian itu adalah disuruh mencari kata non baku atau kosakata non baku, diubah ke dalam kata bakunya ya. Tadi di dalam teks tersebut itu masih banyak atau masih ada beberapa kata yang
belum baku, kalian nanti disuruh mengubah menjadi kata bakunya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Sekarang kita kalau tidak ada, kita ke materi LKPD-nya. Nah, pada kegiatan 2 ini kita akan membahas tentang kosakata baku dan teks eksplisit. Nah, di situ ada bacaan ya, LKPD-nya dibuka ya anak-anak. Ada bacaan tentang LKPD-nya, tentang mengapa harus hemat listrik seperti yang PowerPoint Bu Fitri tadi tampilkan. Di situ ada bacaan, nanti kalian cari kata non bakunya, kemudian diubah menjadi kata baku, kemudian diubah lagi mencari kalimatnya. Jadi membuat kalimat setelah diubah menjadi kata baku. Contoh 1 tadi Bu Fitri sudah membahas tentang yang kata butuhkan. Kata butuhkan itu yang betul adalah membutuhkan. Seperti itu ya. Terus kalimatnya, kita membutuhkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nanti itu dimasukkan ke bagian ini ya anak-anak pada hasil pengamatan. Yang pertama tadi sudah Bu Fitri beri contoh ya, kata butuhkan, kata bakunya yaitu membutuhkan. Kalimat efektifnya, kita membutuhkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Itu adalah angka pengerjaan LKPD. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Tidak ada. Sedangkan nanti yang tugas keduanya ini ya. Nah, ini nanti kalian disuruh mencari halaman 1 itu tentang judulnya, halaman kedua tentang pernyataan umum yaitu kesimpulan dari paragraf 1. Terus yang halaman ketiga tentang deret menjelas pada paragraf 2. Yang halaman keempat tentang kesimpulan dan pendapat penulis di paragraf 3 nanti kalian isikan. Terus yang terakhir yaitu kesimpulannya. Silakan kalau sudah jelas semua bisa dikerjakan Bu Fitri. Beri waktu 5 menit ya anak-anak. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya sudah. Tadi yang nomor 1 Bu Fitri kan sudah memberikan contoh kata butuhkan. Sekarang siapa yang mau menjawab lagi untuk jawaban nomor 2? Yang sudah ya raise hand-nya. Siapa yang sudah? Zaki sudah ya tadi ya Zaki? Nggak bisa bayangkan. Iya, Kata nggak bisa bakunya bayangkan. bisa dibayangkan. Iya, Kalimat tidak bisa efektif, dibayangkan kalimatnya. bayangkan jika tidak ada listrik. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau tidak ada listrik. Bisa. Terus siapa lagi? Betul sekali jawabannya Zaki. Berarti Zaki sudah bisa mencari kata non baku diubah menjadi kata bakunya dan membuat kalimat efektif. Tepuk tangan untuk Zaki ya, hebat. Terus yang kedua, siapa yang sudah? Yoyo, iya silakan Yoyo. Gimana jadinya? Bagaimana jadinya? Coba. Kalimatnya. Bagaimana jadinya jika tidak ada listrik? Iya. Bagaimana jadinya? Yang betul. Kata bakunya berarti ya. Kemudian kalimat efektifnya bagaimana jadinya kalau tidak ada listrik. Betul sekali. Kira-kira kalau di tempat kita tidak ada listrik bagaimana ya? Apakah kita bisa hidup tanpa listrik? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Jelas kita membutuhkan listrik. Ya, betul sekali, hebat. Jawabannya Yoyo. Tepuk tangan untuk Yoyo. Sekarang kita menemukan informasi penting pada teks bacaan mengapa kita harus hemat listrik. Nah, ini ya untuk yang kedua. Untuk paragraf 1 pernyataan umumnya apa anak-anak? Siapa yang sudah ketemu tentang pernyataan umumnya? Ayo, Maura sudah? Oh, Sarifah, iya. Sarifah, ayo Sarifah. Paragraf 1-nya tentang apa? Hampir semua kegiatan manusia di daerah globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Iya, betul sekali.
Pernyataan umum dari paragraf 1 yaitu hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Betul sekali, hebat. Tepuk tangan untuk Sarifah. Sekarang yang kedua, Arlin tadi sudah raise hand. Silakan Arlin. Paragraf 2 itu tentang deret penjelasnya. Silakan Arlin. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Kesimpulan, ciri-ciri kosakata baku. Yuk, siapa yang bisa menjawab kesimpulannya? Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak Iya. dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. 4. Tidak bermakna ganda. 5. Tidak mengandung arti pleonasme. Iya, betul sekali. Ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah jelas semua berarti ya? Ya, Bu. Iya, kalau sudah jelas, nanti Bu Fitri akan memberikan evaluasi untuk kalian tentang materi hari ini. Ada 10 soal ya. Nanti lewat WA Group akan Bu Fitri share. Nanti silakan dikerjakan. Langsung dikirim jawabannya. Nanti akan keluar skor kalian untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi hari ini. Gitu ya anak-anak untuk soal evaluasinya. Kalian sudah membahas dua materi yaitu PPKN dan juga bahasa Indonesia ya. Kalian jawabannya juga sudah betul-betul, berarti artinya kalian sudah memahami. Tepuk tangan untuk kelas 6 semuanya. Semuanya hebat-hebat ya. Terus sekarang Bu Fitri ingin tanya sama kalian tadi yang kalian pahami atau kalian pelajari ini apa saja anak-anak? Tadi kita bahas apa? Yang pertama tentang Kosakata Indonesia. ada kosakata baku, terus Cintai produk Indonesia. mencintai produk Indonesia, terus membuat kalimat efektif. Itu ya anak-anak, betul? Nah, sekarang Bu Fitri mau tanya lagi sama kan. Ayo, manfaat mencintai produk Indonesia apa saja tadi? Yuk, siapa yang masih ingat? Produksi Yo, dalam yo, negeri. yo, Meningkat. ya, terus Meningkatkan skala usaha dalam negeri. ya, terus Menambah jumlah investasi di Indonesia. investasi Indonesia, Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. betul sekali. Terus Mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. ya, betul sekali, itu mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Betul, hebat semuanya, tepuk tangan. Sekarang yang materi yang kedua, tadi kita sudah membahas ciri-ciri kosakata baku. Ayo, apa ciri-cirinya kosakata baku tadi sambil mengingat ya. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Ya, betul. Terus Bahasa daerah. tidak dipengaruhi daerah, betul. Bukan merupakan ragam percakapan. Ya, terus Tidak bermakna ganda. semuanya hebat, semua anak-anak kelas 6 hebat, semua pintar-pintar. Nah, untuk selanjutnya ya anak-anak, karena kan ini sudah di pembelajaran 6, berarti artinya kalau sudah di pembelajaran 6, materi berikutnya yaitu kita melakukan ulangan harian. Jadi kalau ulangan harian, kalian mempelajari dari pembelajaran 1 sampai 6, nanti akan diadakan ulangan. Sampai di sini ya, ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Tidak. Ya, jadi tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari di rumah ya. Lagu daerah Gambang Suling yang berasal dari Jawa Tengah. Jadi karena hari ini kan kita mempelajari tentang mencintai produk dalam negeri, terutama ini lagu-lagu daerah juga harus kita cintai. Boleh dinyanyikan.
pembelajaran hari ini di pembelajaran 6 ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya lagi. Ya, Bu Fitri selalu mengingatkan kalian ya, selalu jaga kesehatan, jangan banyak bermain di luar rumah, gunakan waktu kalian untuk belajar ya. Jangan lupa nanti setelah ini akan Bu Fitri bagikan soal evaluasinya dan dikerjakan untuk tes hari ini. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Yuk, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya anak-anak hari ini. Mohon maaf bila salah-salah kata. Bila ada salah kata dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.